Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau semangat jawab uluk salamna, abi doakan panjenengan sadayana engke wih kabumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Ali yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Hashim, Bapak Kiai Haris, Oge Kiai Talim yang kami hormati dan yang kami cadang barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Daman, Bapak Haji Budi, Bapak Haji Umar. Oke, kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Mukmin, Bapak Kiai Haji Maman, sareng Kiai Haji Raseng Romi yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadang barokah ilmuna. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Compreng, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Compreng hadir langsung beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Ndar Ramil dari Koramil Kecamatan Compreng beserta anggota atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada sadayana para aparatur pemerintah desa Jatimulya. Wabil akhos kepada Bapakku, Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Din Wahidin selaku Kepala Desa Jatimulya beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya nyaita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Jatimulya, moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ali dan seluruh DKM Masjid Umi Habibah Ali, DKM Masjid Umi Habibah Ali. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang telah berjuang luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan keluarga besar panitia DKI Masjid Umi Habibah Ali selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa bermanfaat mubarakah semoga kepada kita para jamaah. Amin Allahumma.
wabil akhus kepada keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Jatimulya, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Oge Sareng, keluarga besar pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, rekan-rekan Banser yang kami hormati, GP Ansor Ranting Jatimulya yang kami banggakan. Tak lupa kepada Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola Sareng Jamayah Maulid Cintudurar yang kami hormati, rencang-rencang Banser yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh keluarga besar masyarakat Dusun Jatimulya, khususnya RT 14 RW 04 yang sami nangtung berdiri ngaduk, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah biasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriangi, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Yang pada calik nang petengan senajan ora keduman senek ora keduman jajan, mudah-mudahan tetap kebagian kerahmatan, kebagian keberkahan, kebagian pitulungan, bebasan setara bakalan doyan dedemi teranjurit malampir ora mampir nyiprat teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh, rawe-rawe rantas malang-malang putung, nanti pengajian tuntas kaji alin jaluk diambung. Sadayana para tamu undangan, santriwan santriwati, jombulan jombulawati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randai galuli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet untuk rezeki enggalu ngakaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata yang melatar belakangi pengajian hari ini adalah ayatipun Gusti Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentunya lebih gede rahmat lan karunia Gusti. Ini ayat yang melatar belakangi Jamiah DKM Masjid Umi Habibah Ali mengadakan kajian semeriah ini. Soalnya ternyata tadi saya tanya sama Kiai Haji Ali, aku Pak Kapolsek, Pak Sekcam, saya tanya sama Pak Haji Ali, Pak Haji Ali, ini pengajiannya dalam rangka apa? Ternyata Pak Haji Ali terus ngejawab, pimen ya mumpuni. Kita nih nunggu mumpuni biswe banget. Soalnya arepan acara muludan, bulan mulud wis entek. Pan acara Isra wal Mi'raj ternyata roja pedurung manjing. Lah akhirnya ki pokoknya pengajian dalam rangka nanggap mumpuni. Kita nih nunggu mumpuni sampai 2 tahun setengah, dari tetangga meteng babaran sampai meteng maning. Jadi pokoknya pengajian hari ini adalah semangat jamaah khususnya warga RT 014 RW 04 yang mengadakan pengajian ngalah barokah sehingga pengajian hari ini meriahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang berjuang dan kontribusi luar biasa. Mau keprok utang lang nulas kabeh. Yang aminnya keras berarti utangnya paling seger. Moga-moga rezekinya yang barokah. Bu, sebentar ini ngajinya sebab gelap-gelapan nang petengan nek ngantuk ora kewenangan. Jadi punten bahasanya saya ini agak bingung nih ngaji nang Subang, khususnya nang Compreng ini mau pakai bahasa Indonesia, Jawa Cirebon, apa bahasa Sunda, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Waduh, sebelah kiri nantang perkara. Saya ditantang ngomong pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language. It says given grace also we can get together on the Masjid Umi Habibah Ali, our beloved.
May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently propagat Islam. We belong to the followers to get syafaat di dunia hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai ikut amin-amin ngerti artinya bora. Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mungungan, jadi ini bahasanya campur sari wae. Mohon ayat Sundanya boleh, Jawa Cirebonan boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi bentar ini saya agak meniteni dan menengeri dari tadi nih. Ibu-ibu pada sibuk kipasan, emang panas? Ya Allah, yang mengucur keringatnya sampai blobor celaknya, mudah-mudahan jadi ikut ngeblobor dosanya, ngeblobor kabeh penyakitnya. Gak kebagian snack ikhlas, duduk lemprakan ikhlas, ngajinya mau bentar apa lama? Aduh, nantang perkara sampean. Ukuran lama nanggone Jatimulya berapa jam? Berapa? Ya yang manusiawi. Saya naik jam 9:30, berarti nanti peragat jam berapa nanti? Jam berapa? Jam 7 bengi. Nanjake 9:30, selesainya jam 1 subuh, berarti ngajinya telung jam setengah. Oh, jeblen Jatimulya ge rakus geragas ya. Ngaji sampai telung jam setengah. Anak nang kene ke ceramah telung jam setengah. Anak, ayo. Kiai saha nyong mumpuni ceramah telung jam setengah ikhlas. Tuku aji diwadahi gelas, mangkat ngaji angkat aji atine. Nah, jadi backing vokal, jadi backing soda, menang-menang malah melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji badane lemu anake rolas. Salusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana
Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini panjenengan sholawatan sambil gerak, ini niatnya olahraga ya Bu ya. Apalagi sing gelangnya tekan lengan. Ngone joget tambah banter. Moga-moga gelangnya gelang rezeki sing barokah. Ini grup rebananya Pak Haji Ali. Ambil grup rebana dari mana Pak Haji? Citra. Dari mana? Citra? Citra Jaya. Itu masih Indonesia. Subhanallah, ini karena semangat nih ngiring saya sampai jam 1 subuh. Ini saya sahur dulu biar tambah semangat. Punten. Ya, sawang sulna pinter ngajawabnya, sami-sami, nggak usah repot-repot tapi ditampani. Saya senang nyawir santri, Pak Kuhu, Pak Kapolsek, Pak Haji Ali, Pak Babinsa. Saya senang nyawir. Satu lagi Pak Sekcam, Pak Camat gak hadir ini, diwakili sama Pak Sekcam. Oh ya siap, sudah sering kepanggil sama Pak Camat. Salam taklim, mudah-mudahan tambah sehat, segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Pak Sekcam terima kasih. Saya senang nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua sidik. Saya senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah barokah, tambah syafaah. Moga-moga baca sholawatnya bisa istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lihat masjidnya, Masya Allah, rasa hati Adam. Lihat kubahnya dia mantep. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman kepada Gusti Allah, iman kepada dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah. Memakmurkan masjid adalah wong-wong yang tidak pernah takut kepada apapun, takutnya hanya kepada Gusti Maka masjid adalah tempat paling demokrasi, karena siapa saja boleh manjing masjid, tapi tidak setiap kita bisa jadi imam sholat jamaah. Halo? Yang miskin boleh manjing masjid, sing sugih boleh manjing masjid. Maaf, yang jadi camat, yang jadi sekcam, jadi kapolsek silahkan manjing masjid. Yang jadi petani sok manjing masjid. Sampai preman sekalipun badannya kebok tato, lengan kanan tatonya gambar tekek, lengan kiri tatonya gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, endase nang ngisor kloget-kloget. Sampeyan ketawa ngetawain apa? Namanya ular kloget-kloget yang memper. Ular bahasa Sundanya naon? Orai ya Allah. Ini lagi cerita orai nu aya matana. Dikira orai naon sampean mah ngaji pikirannya ke sana-sana. Sampai preman sekalipun boleh manjing masjid. Maaf, yang picek boleh manjing masjid. Yang sempurna badannya ya kudu manjing masjid. Orang yang buta aja mau manjing masjid. Masjid adalah tempat paling demokrasi. Maka setiap kita boleh manjing masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam masjid. Masjid tempat paling demokrasi. Maka yang jadi camat masuk masjid copot sandal, mat. Yang jadi kapolsek manjing masjid nyopot sepatu. Sek, gak enak banget sek. Gimana lagi, memang begitu.
Yang jadi tentara masuk masjid harus nyopot sepatu. Dah. Jadi RT mancing masjid kudu nyopot sandal. Teh. Yang jadi RW mancing masjid nyopot sepatu. Yang jadi bupati mancing masjid nyopot sepatu. Yang jadi lurah mancing masjid nyopot sepatu. Lur. Yang jadi gubernur masuk masjid nyopot sepatu. Nur. Yang jadi presiden mancing masjid ya kudu nyopot sepatu. Dan setiap kita boleh mancing masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam masjid. Maka imam masjid itu dipilih yang pertama karena fasohahnya, baca Qur'annya fasih, ngajinya fasih. Artinya apa? Mondok pesantrennya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Ini kudu dijelaskan. Fasohahnya tidak hanya sekedar baca Qur'annya, tapi dari golongan yang seperti apa kita kudu ngerti. Sama-sama fasohahnya, maka milih imam salat jamaah di masjid. Yang kedua karena alimnya, karena kecerdasannya. Ternyata dari kandidat beberapa imam masjid ternyata sama-sama alimnya, sama-sama fasohahnya, maka pilihlah yang ketiga karena umurnya. Imam sholat jamaah di masjid terlalu muda banget ya jangan, tua banget ya jangan. Soalnya kalau terlalu muda sholatnya biasanya kebanteran. Ngimami sholat jamaah pas lagi taraweh, ya Allah, sing tua-tua bisa ngintilin. Baru ngadek ruku sujud lebar sujud wis ngadek maning. Apa maning sing lemu ngikutin susah gelendung gelendung gelendung. Sholat tarawih sampai ke lumah-lumah. Terlalu tua banget ya jangan. Imam masjid terlalu tua ya Allah. Imami sholat tarawih liane jam 8 udah selesai pragat. Musing imami tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setengah rolas bengi nembe pragat. Nung banget aja, tua banget juga jangan. Maka imam masjid dipilih itu karena fasihnya, karena alimnya. Yang ketiga karena umurnya. Ternyata dari beberapa kandidat imam masjid sama-sama fasihnya, sama-sama cerdasnya, sama-sama umurnya. Maka pilihlah yang keempat. Mana imam masjid yang paling dicintai oleh masyarakat? Kalau dari tetangganya aja udah banyak yang seneng, udah alim, fasih, cerdas, disenangi oleh tetangga, berarti tidak hanya fasih secara bacaan lisannya, tapi jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap kita boleh mancing maring masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam di masjid, karena masjid adalah tempat paling demokrasi. Maka kenapa kalau orang udah biasa sholat jamaah nang masjid Umi Habibah Ali, maka ternyata panjenengan bisa ngerti iki ya Allah si taring orang mangkat-mangkat maring masjid. Nang apa iki kaki taring ya? Mana nang kene Pak Taring mana? Mangkat ora lagi mangkat ora? Lagi tandur. Biasanya salat jamaah gara-gara sakit nggak kelihatan. Akhirnya ditanyain maring endi ya? Kinis nanti orang sholat subuh jamaah ora katon. Akhirnya langsung ditengokin ke rumah. Inilah kenapa orang kalau sudah punya kebiasaan yang baik, kata kitab Nasoihul Ibad, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti, ingin menyudahi. Kalau sudah punya kebiasaan yang baik harus belajar istiqomah. Ibaratnya begini nih, biasa sholat jamaah di Masjid Umi Habibah Ali, ternyata jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah hanya gara-gara ora cocok karo imame. Anak wong kene model begitu anak. Ayah. Ayah. Gara-gara pilihan kuwu.
Simone sholat jamaah beda pilihan imami dadi ora sholat jamaah. Ana wong kene kayak gana. Teka wong teka. Kayak apa bentuknya kayak apa? Maka jujur itu memang menyakitkan. Tapi walaupun jujur itu menyakitkan, satu perkara baik, cara mengerjakannya juga harus dengan yang baik. Tapi di dalam kitab Azkarun Nawawi ada berbohong demi kebaikan boleh dan sah. Di antaranya pertama, berbohong di medan perang, diculik jadi tawanan. Tapi kalau jujur nanti membahayakan negaranya, maka akhirnya memilih berbohong untuk menyelamatkan negaranya. Ini berbohong demi kebaikan boleh. Yang kedua, berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Nah, ini lagi musim-musim pemilu begini nih. Jangan hanya gara-gara beda pilihan capres, ngapik-apik capresnya sendiri, silakan. Ngebagusin capresnya sorangan, mangga, sok, silahkan. Lagi belajar Sunda dikit-dikit, nah ternyata ngomong pakai bahasa Sunda harus pakai tenaga dalam, dari ula sampai ke orai. Harus pakai tenaga ekstra. Habis itu tiasa bahasa Sunda, tiasa salit mungkul. Atau naon? Ya hatur nuhun pisan. Sebenarnya kalau bahasa Sunda itu, saya pernah hidup 5 tahun di Pasar Buah Batu Bandung. Tapi bapak saya waktu itu saya masih kecil, jadi kurang paham. Entahnya bahasa Sunda. Jadi sedikit saya belajar itu karena nutur. Tahu nutur nggak Bu? Apa? Ngikut. Iya, ngikut nitor itu mungut bahasa kadang saya kalau ngaji di daerah Sunda saya mungut bahasa orang Sunda dikit-dikit ya nyantol, tapi kalau kebanteran saya bingung nyantol dikit begini. Akang haji sorbana palit naka Cilamaya. Akang haji semangga calikna saaya-aya. Bener nih saya ngomong bener. Udah sedikit agak fasih ya Bu ya. Ya Allah, saya dulu pernah cita-cita kepingin punya suami orang Sunda. Tapi ternyata bahasa Sunda kayak planet Saturnus. Susah banget ngomongnya, jadi lagi belajar dikit. Akang haji sorbana palit naka kota Maos. Akang haji semangga calikna sesarengan ngaos. Wis disawer ora pengertian, mana lagu ora langsung ditabuh. Yo nyambut gawe Akang haji sorbana palit naka Cilamaya.
mau sholawat tapi bukan sholawat jadi nggak apa-apa. Tapi Allah udah matur nuwun pisan. Grup rebana dari mana? Citra Jaya, masih Indonesia tuh Citra Jaya. Sebelah pojokan mana Citra Jaya? Kulon. Winong. Oh, Winong nggak tahu tuh di mana sekarang. Kakak. Oh, Binong ya, pokoknya di sebelah sono nah Binong. Natur nuhun pisan. Ini iringi sampai jam 1 subuh. Ya kan ngajinya sampai jam 1 subuh. Ibunya kuat. Ngaji sampai jam 1 subuh kuat. Bapak-bapak sanggup. Oh, bapak sanggup, ibu kuat, ceng ikut-ikutan tuh. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kasok pondok, kasok panjang. Kasok na ngaroyom ka jalan. Entah saya ngomong kalau di pinggir jalan ini punten-punten ibu. Kenapa orang nengok jenguk wong sakit itu ada adabnya? Supaya apa? Supaya ketika habis jenguk nggak ngomong sembarangan di pinggir jalan. Adabnya kalau ketika udah biasaan nih sholat jamaah di Masjid Umi Habibah Ali, satu ketika kok nggak berangkat pasti yang lain pada bertanya, nih Pak Karim nggak kelihatan kemana ya, dijenguk ke rumah ternyata lagi sakit. Adabnya orang nengok wong sakit kaping hiji mendoakan supaya cepat sembuh, supaya cepat sembuh. Umumnya di masyarakat mau ngejenguk orang sakit aja kudu macul dingin. Soalnya apa? Kudu duit, soalnya nengok wong sakit biasanya nyangking. Tahu nyangking tuh? Nyangking cara sini naon? Ngajinjing. Oleh-oleh. Kalau di Cilacap jangan sampai nengok orang sakit sambil lenggang kangkung. Kudu ngajinjing, kudu nyangking. Soalnya kalau nggak ngamplopin, nengok orang sakit nggak ngajinjing, biasanya tetangga pada ngegunjing. Betul? Jangankan tetangga yang ditengokin, yang dijengukin aja yang sakit terus tanya, ya Allah ya Rahman. Niki kumune lebar niliki kita ini apa ya? Iku kumune gak buntelan kresek ireng isinya apa jajal ditiliki dingin. Ini mbah, Pak Kuwo nengok sampean ini ngebawa gula kopi teh. Ya Allah ya Rahman. Dadiku ya pengertian sih pengertian. Wong kita nih beh meriangi sakit stroke melakukan medang kopi. Tapi pernah niki kelihatan paku karo amplop. Dajal ke amplop diciliki sini pira. Iki bakaji isine 20.000 ya Allah. Gari lurah kuwune bengkoke amba. Ngamplop wong meriang isine 20.000. Ini yang menjadikan akhirnya umum di masyarakat kalau nengokin wong sakit nggak ngajinjing, tetangga pada ngegunjing. Padahal orang sakit kan gak doyan makan. Betul? Halo? Kenapa orang sakit gak doyan makan? Ternyata keterangan di dalam salah satu kitab, orang sakit kok yang sakit adalah orang yang kuat imannya sama Gusti Allah. Allah ngutus 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Allah untuk mencabut cahaya wajahnya. Inilah kenapa kalau orang sakit mesti wajahnya pucat. Yang kedua, Allah mengutus malaikat untuk mencabut daya kekuatannya. Kalau udah pucat biasanya berdiri aja nggak mampu, lemes rasanya. Yang ketiga, ada malaikat yang diutus oleh Gusti Allah nyaeta supaya menarik indera perasanya. Inilah kenapa kalau orang sakit nggak doyan makan. Lah kadang-kadang aneh manusia ini, pas lagi waras gak ada yang nawarin makanan tuh. Bareng jatuh sakit pada nawarin kabeh. Mangan sate ya, sate. Ya. Pan mangan anggur, mangan anggur. Ya, mangan anggur ya.
orang lagi sakit kabeh nawarin makanan, pas lagi waras orang nasi nawarin. Aneh, karena ternyata malaikat diutus oleh Allah supaya mencabut indera perasanya. Dan paling istimewa, orang sakit tapi keadaannya iman sama Gusti Allah, Allah mengutus malaikat yang nomor 4 untuk mencabut segala dosa-dosanya. Mantap Bapak, mantap tuh. Seneng dosanya dicabut, tapi kan meriang ngadep berakongang, mangan bera enak, sholat deh kadang ngadek susah, jangankan sholat ngadek ngemek banyu wudhu bela rasanya pating perinding kabeh sabak badan. Tapi ternyata memang yang paling istimewa malaikat yang nomor 4, orang yang sakit kok tambah iman sama Gusti Allah, diutus supaya mencabut segala dosa-dosanya. Tapi mau bagaimana, sholat keadaan sakit nggak bisa tumanina, sholat dalam keadaan sakit mestinya nggak bisa khusyuk. Maka yang ikhtiar walaupun sakit tetap iman sama Gusti Allah, dia ikhtiar badan untuk kepingin sembuh, maka akhirnya Gusti Allah ngutus 4 malaikat lagi. Yang pertama, malaikatnya diutus supaya mengembalikan cahaya wajahnya. Biasanya kalau udah sembuh wajahnya udah agak merah lagi tuh, udah nggak pucet tuh, udah enakan, berarti tandanya wajahnya udah agak abang alias burem. Yang kedua, malaikat diutus supaya mengembalikan daya kekuatannya, ngadek wisman dan enak, nantung udah kuat, berarti tandanya udah ciri-ciri nih mau sembuh. Malaikat yang ketiga diutus oleh Allah supaya mengembalikan indera perasanya, habis sakitnya sembuh, biasanya mangane kemaruk. Seorang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya kemaruk. Sini apa? Sarua. Kemaruk. Gembul. Ini orang bahasanya dari tadi beda semua. Abah. Mamayu keo. Beda ya. Mamayu itu doyan makan. Oh mamayu, kalau cara Cilacap Jawa Tengah nyebutnya kemaruk. Jadi kalau habis sembuh meriang, sembuh sakit lagi mamayu, itu jangan diomong, jangan ditegur. Biasanya kalau habis makan, makanya itu karena memang kemaruk mamayul habis sakit, kok diomong ditegur, biasanya jadi sakit lagi. Kejadian tetangga saya, ada anak dari kecil meriangan baik, sakit-sakitan mulu. Akhirnya bapaknya ngucap, bocah meriang baeng, ditambak-tambak nama ringan diorara sembuh-sembuh, ngesuk neko sunat, habis sunat-sunatnya sembuh, sakitnya juga ikut sembuh. Saya nanggap mesin senso. Tuh mesin senso tuh mesin geraji kayu. Di Cilacap Jawa Tengah nyebutnya mesin senso. Entah ketularan apa itu si bapak. Ternyata ketika anaknya sembuh katanya mau ditanggapin mesin senso. Ketika anaknya disunatin, sunatnya sembuh, sakitnya ikut sembuh, mau nanggap mesin senso, tetangganya terus ngucap, Kang, kayak nggak ada tanggapan hiburan lain, nanggap hajatan kok malah mesin senso. Akhirnya niatnya diurungkan. Setelah niatnya diurungkan, anaknya sakit bu, mulai ngedrop parah, langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya pas dibawa ke rumah sakit, ditinggal sama ibunya, bapaknya pulang ke rumah, langsung bikin surat pernyataan kepada balai desa, temenan hajatan nanggap mesin senso, di speaker sedina muput. Ini kejadian nyata di desa namanya Desa Jepara, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kalau nggak kejadian masih nggak mungkin cerita sama sampean bu. Lah lagi mesin senso nggak di speaker aja bunyinya buantere luar biasa. Lah di speaker sedina muput tetangganya sampai semaput. Akhirnya si bapaknya bilang begini yang nanggap mesin senso, lah ini saya sedang menjalankan negara, al-wadud bainun, katanya janji adalah hutang, ini saya nyarutangin. Nah pentingnya ngaji nih,
Jadi kalau nazar syaratnya adalah ketika nazar keinginan hajat dilaksanakan harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan kesainan. Tapi kalau dilaksanakan gawa madorot, bikin maksiat, bikin dosa, itu bukan nazar namanya. Tapi udah keucap gimana? Kalau udah keucap kok ternyata sadar bahwa doa hajatnya adalah tidak baik dan tidak memenuhi syariat aturan, maka boleh membayar kafarot. Bagaimana bayar kifarotnya? Mengkifarotinya dengan cara ngasih makan sama fakir miskin, sama du'afa, ngasih sodakuan sama anak yatim piatu, ataupun bisa bayar kifarotnya pakai puasa. Kuatnya puasa berapa hari? 10 hari umpama nih. Maka kalau 10 hari mau puasa, silakan menyiapkan waktu, dan ini wajib. Ketika jenengan kok ditawarin makan pas lagi bertamu, tapi ternyata panjenengan ini adalah menjalankan puasa nazar, maka tidak boleh dibatalkan karena lagi puasa nazar. Kecuali puasa sunnah nih, jenengan bertamu disuruh ngebatalin nggak masalah karena puasanya puasa sunnah. Tapi kalau udah niat puasa nazar, ini kudu dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan panjenengan. Harus yakin, nggak boleh setengah-setengah niatnya. Kayak contoh, ya Allah, kalau anak saya ranking hiji, saya mau puasa 10 dina, tapi nek kuat sih. Terus pakai tapi belakangnya ketambahan sih. Ini kan setengah-setengah nih, nggak boleh. Jadi kalau 10 hari ya 10 hari. Maka ternyata ucapan kudu dijaga. Sampai orang sakit lagi kemaruk makan, lagi mamayu, jangan ditegur, karena ternyata malaikat lagi mengembalikan daya kekuatannya sampai indera perasanya. Udah tuh malaikat udah diutus, tapi ternyata malaikat nomor 4 protes sama Gusti Allah. Ya Allah, ini saya gimana? Gimana kepimen? Saya lagi ngemegangin dosane wong sing iman lagi sakit ini. Saya nggak mau megang dosanya. Aduh Gusti, orang saya tiap hari aja sujud, tiap hari saya berdoa kali panjenengan, sampai saya nggak punya nafsu, malah saya ditugasin ngemegangin dosane wong lagi meriang. Ini gimana duh Gusti? Akhirnya Gusti Allah menjawab, malaikat, ini orang saya uji pakai sakit malah tambah iman nih. Saya uji dengan sakit malah tambah zikirnya. Saya uji dia pakai sakit malah tambah dekat sama saya. Maka tolong dosa-dosanya wong sing iman lagi tak uji sakit, jangan dikembalikan kepada dirinya. Buang sono sing adoh maring tengah laut. Oke, sedekah dawuh Gusti, malaikat ngebawa dosanya wong sing lagi sakit tapi iman karo Gusti Allah, dibuanglah di tengah segara, di tengah laut. Inilah kenapa air laut rasanya berarti sampean kalau lagi berenang di air laut itu berenang di air asin. Ya emang air asin, bukan panjenengan berenang di air dosa niku mboten. Kalau saya ngomong begini saya disalin sama Menteri Pariwisata. Ini bukan kebetulan, memang Allah menakdirkan air laut rasanya asin karena ternyata dari 100% bumi ini 80%-nya adalah air, sehingga ternyata daratan hanya paling 20-25%, 75%-nya adalah dari air. Laut ini sampai kedalaman seberapa pun kita nggak tahu makhluk apa yang ada di dalam air laut. Maka kenapa air laut rasanya asin? Allah mentakdirkan supaya ketika ada hewan yang meninggal dunia, hewan kok mati, ataupun kewan-kewan yang kita nggak tahu, maka ternyata air asin ini akan mengurai bakteri ataupun virus yang bisa tercium oleh manusia. Maka Masya Allah, nikmat Gusti Allah itu betul-betul luar biasa. Kita nggak minta, sampai nggak nyandak pikiran sampai sebegitu. Ternyata Allah punya sifat Qul huwallahu. Saya dibantu dong Bu, direwangi ngucap ahatok bepelit sampean kayak gini maksa aja sampai jam hiji bengi. Ulang. Gusti Allah punya sifat Qul huwallahu Allahu as-samad, artinya kita nggak minta tapi Allah udah ngasih. Kita nggak minta napas tapi nyatanya semua napas kabeh. Sebelah kiri sono, assalamualaikum. Halo, masih sadar? Belakang sono, assalamualaikum. Masih ambekan?
Orang jaluk tapi pada bukan kabeh. Padahal dalam satu hari kita supaya bisa hidup harus nyedot 28.000 liter udara. Udara yang kita hirup itu terdiri dari oksigen dan nitrogen. Saya dengar kabar di rumah sakit oksigen 1 liter harganya Rp25.000. Nitrogen di rumah sakit 1 liter harganya Rp10.000. Padahal supaya kita bisa hidup kita harus nyedot 25.000 liter oksigen dan harus nyedot sekitar 11.000 liter nitrogen. Ayo hitung bareng-bareng berapa rupiah. Seur. Nih saya hitungin demi sampean biar kita semuanya paham. Ternyata supaya hidup 25.000 liter oksigen dikali 25.000, ulang saya jadi bingung tadi. 20.000 liter regane oksigen, malah bukan 20.000, 8.880 liter oksigen dikali 25.000 rupiah sama dengan 174 juta rupiah. Ditambah nitrogen 1 liter harganya 10.000 rupiah, nyedotnya 11.000 liter nitrogen, maka 111 juta rupiah. 111 juta rupiah ditambah 74 juta rupiah sama dengan 184 juta rupiah sedina go ambekane tok. 194 juta rupiah ping 30 dina sebulan sama dengan 5,5 miliar sebulan go ambekane. Jangan gugupen, tekan misor durung tak tok. Ternyata satu hari harus bayar 184 juta. Ditambah lagi satu bulan 5,5 miliar. Ternyata kita nggak bayar, Allah ngasih gratis. Ini yang disebut Allah itu punya sifat as-samad. Nggak dimintai, Allah udah ngasih. Maka kula panjenengan sadaya, nah hidup di alam dunia ini kudu bener-bener eling. Kalau udah punya kebiasaan yang baik, jangan pernah ingin berhenti menyudahi kebiasaan nusai. Biasa sholat jamaah di masjid Umi Habibah Ali, maka satu ketika kok panjenengan sakit gak bisa sholat jamaah di masjid Umi Habibah Ali, walaupun sholatnya di rumah tapi ganjarannya gede nih kayak sholat jamaah di masjid Habibah Umi Ali. Kenapa? Karena udah punya kebiasaan sholat jamaah. Tapi yang gak punya kebiasaan yang gak bisa, maka jangan pernah berhenti untuk melaksanakan amal nusai. Karena kita gak tahu Allah ngangkat derajat kita dari sholat yang mana tuh. Dari sholat subuhkah kita, asarkah kita, duhurkah kita, sampai maghrib isya kita nggak tahu. Maka kenapa supaya istiqomah menjalankan amal yang sahih? Karena paling susah adalah istiqomah. Maka kula panjenengan sadayana kalau udah punya kebiasaan sholat jamaah di masjid, jangan sampai pernah punya pikiran berhenti hanya gara-gara nggak cocok sama imamnya. Mudah-mudahan yang pada ahli sholat jamaah dikasih istiqomah, jadi orang yang ahli ibadah, selalu dikasih hidayah. Amin Allahumma. Balik deh, tadi lagi ngebahas kaki taring lama nggak sholat jamaah, setelah dijenguk ternyata lagi sakit. Pas lagi sakit maka ada adab. Yang pertama mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua memberikan motivasi sama yang keluarga, sama orang yang nungguin lagi sakit. Karena punten maaf, orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan gedene, tapi kadang anak ngurumatin wong tua ngarep-arep kapan. Oh, modelnya wong jati mulia, hormati wong banget ini kapan mati nih. Nah ini harus dikasih pengertian. Inilah kenapa maaf punten yang jengukin orang sakit gak kudu bawa nyangking, gak kudu bawa amplop. Yang penting mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua ngasih motivasi sama ahli warisnya. Mbak Sartina, jenengan nu sabar ya,
Ngurmat orang tua memang kadang rewel, makin tua makin bawel. Jadi sampai ngurmatnya jangan sambil ngomel-ngomel, karena berkahnya orang tua enggak cuman ketika orang tua sedang mendoakan anaknya, tapi ketika orang tua lagi marahin anaknya, lagi ngedumel ngasih pengarahan kepada anaknya, adalah suara terindah tengah alam dunia niki yang harus disyukuri. Jadi memang rumah orang tua kudu sabar naman, ususnya kudu dawa. Dawa bahasa Sundanya naon? Panjang, bukan bahasa Indonesia, panjang bahasa Sunda. Ususnya kudu panjang, kudu sabar, benar-benar sabar. Soalnya ngurumat orang tua itu nggak kayak ngurumat bocah. Ngurumat bocah rewel, sekali disuruh senyum aja bikin hati seneng. Anak nangis karena rewel, ibunya ngucap, ih mana giginya, mana giginya. Bareng bocah nyengir bikin hati adem. Tapi anak ngurumatin wong tua lagi sakit, anaknya ngucap mana giginya, mana giginya. Bareng nyengir sekampung bubar kabeh. Soalnya nyengirnya giginya beda. Ya Allah, ngurumatin wong tua memang kudu sabar. Kadang makin tua makin rewel, makin tua makin bawel, tapi kudu disyukuri karena ternyata berkahnya orang tua. Dia masih rewel aja bikin hati senang. Berarti tandanya panjenengan yang menghormatin wong tua akan diangkat derajatnya, akan diangkat pangkatnya, bahkan lancar usahanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lamun menungso dicupuk lawan kesenangan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Dheweke ngomong kanthi gamblang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Salatullah salamullah subhanallah sallu ala Nabi Muhammad. Nih jujur baik saya seneng pisan walaupun bahasanya agak berbeda. Saya nggak berani untuk merubah lirik lagu karena beliau yang membuat syair ini adalah Romo Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin dari Sragen, Jawa Tengah. Jadi kalau santri kok sampai merubah kalimat ataupun merubah doa, tidak berani, karena kalau sudah menjalankan dawuh dari kiai, ya berarti seorang santri kudu manut. Bahkan punten kalau memang saya bahasanya dari tadi campur sholawatannya liriknya pakai bahasa Jawa, berarti menggambarkan bahwa saya ini memang dari santri untuk santri. Ngomong angel menonjolkan bahwa saya ini memang punya seorang guru dan saya antuke ngaji betul-betul punya seorang kiai. Jadi nggak berani saya ngerubah-ngerubah. Jadi kalau orang Sunda ngapsai, tahu ngapsai nggak Bu? Ngapsai kitab, ngapsai itu maknani, maknani. Menerjemahkan. Jadi kalau di santri itu kan ada ngapsai maknani kitab. Orang Sunda ya pastinya pakai bahasa Sunda, utawi iki iku. Nah tapi kalau orang Jawa kalau ngucapnya utawi iki iku berarti memang dari pondok pesantrennya begitu. Jadi nggak bisa kalau sekedar merubah-rubah bahasa. Jadi walaupun tadi sholawatannya liriknya pakai bahasa Jawa, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Sedikit agak paham ya Bu, nyantel walaupun cuma dikit. Iya bahasa Indonesia lagi saya balik, yang penting ceramahnya tetap pakai bahasa Indonesia ini karena semangat. Saya sawer lagi Mas tambahan sami-sami sawang sulna giliran nampak saweran kemudian nampak nih banter. Soalnya saya jujur baik seneng nyawer santri karena santri ini nggak cuma ta'alum ngaji tapi memang sedang mengistiqomahkan mendaungkan sholawat. Mudah-mudahan dikasih istiqomah ta'alumnya di pondok pesantren, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin Allahumma. Lanjut.
terus sampai jam hiji. Subhanallah, nanjak setengah 10, turunnya jam hiji subuh. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak apa. Oh enggak maksudnya sing panjang amal pahalane. Amin Allahumma. Sudah mendoakan cepat sembuh. Yang kedua, ngasih motivasi orang yang nungguin orang sakit kudu sabar, kudu qanaah, nerima ing pandung. Dan yang ketiga, kalau sampai nengok jenguk orang sakit, ternyata sakitnya udah parah tuh, atau sakitnya karena sakit sepuh udah tua, maka sampean tinggal nunggu wasiatnya. Jangan nunggu warisannya. Salah kaprah sering kejadian di masyarakat. Kakek nenek udah sepuh, udah sakit-sakitan, malah pada nyiapin sertifikat. Padahal kalau orang udah sakitnya parah, ditungguin wasiatnya. Jangan nungguin warisannya. Kasihan karunya atuh. Mbak bilang, ya Allah ya Rahman, makin dina ambekan kelokor dadanya sempit kayak ya Allah. Nanti pengajarannya mumpuni nanggone masjid Umi Habibah Ali. Ngaji perak ora bisa ngunjungi ya Allah ya Rahman. Gara-gara ngadeg sitik berasane ora karu-karuan. Nembe digawa nangtung kene kempole manteng ya Allah. Dengkule rasane kenceng. Napa mani kayak ge bareng wis penyakitnya warna-warna nemen. Anak putu kabeh rungokna aku arepan ngomong. Iku sawah nang sebelah kaji Ali mantengku. Sawah kanggo anak barep. Sing tanah sebelah bengkok lenuku kepala desa Din Wahidin. Sawah sebelah bengkok pakuwu kaya kanggo anak sing nomor loro. Sing bontot ragil nomor 3 bisa oleh omah kene satanah-tanah. Sebab anak sing nomor 3 bontot gelem ngrumati kitane. Mulane bisa uli tanah kene ya Allah. Sanak mantu pada gelem ngrumati kitane nelangsa nemen ya Allah. Mulane atak titipi warisan sing bisa nganggo omah kene, sing bisa ngrumati kitane ya Allah. Ya wis tua aja diguyung dingin. Sampai ketawa belum ngicipin tua. Si belajar ngomong suara kakek-kakek begini dari umur kelas 3 SD. Umur 8 tahun saya udah diciptakan, dibentuk oleh bapak saya supaya menirukan suara kakek-kakek. Bayangin, payu laki bedurung. Supaya menirukan suara kakek-kakek ya Allah. Belajarnya itu sampai puluhan tahun, sampai belasan tahun. Barulah tercipta suara saya begini. Kemarin aja belum lama, tapi belajarnya udah dari umur 8 tahun. Belajarnya sampai dikamplengin saya sama bapak saya, sampai ditabokin Bu. Saya bersyukur saya kelahiran tahun 95, ditabok menang baik. Iya saya ditabok cicing wae Bu. Coba saya kelahiran tahun 2000, saya ditabok laporin sama Pak Kapolsek, jadi napi bapak saya. Saya ditabokin, saya cicing wae. Karena saya pikir begini, loh saya ini sedang dibentuk oleh bapak saya, sehingga ketika saya ceramah dari kelas 3 SD, umur saya 5 tahun, kelas 1 SD tahun 2001, pulang sekolah saya disuruh angan mbek saya 43 lanang kabeh sing wadon kita wungkul. Tapi kita nih dudu weduse, kita nih sing angon marang maneh sampean. Sabun balik sekolah si disuruh angon kambing. Saya sempat mikir bahwa bapak saya ini orang gak adil. Orang teman-teman saya pulang sekolah pada main, teman-teman saya pulang sekolah pada les renang, saya kunangon wedus. Saya sempat mikir bahwa bapak saya mengeksploitasi saya, bapak saya mempekerjakan saya, bapak saya nyuruh saya kerja supaya cari duit. Saya sempat mikir bahwa bapak saya nggak adil. Tapi ternyata setelah saya udah gede umur 28 tahun, saya baru mikir, dulu kelas 3 SD, dari kelas 1 saya udah nandur, saya udah nanam, sekarang saya lagi panen. Dulu kecil saya dina-dina angon wedus, teman-teman saya les renang, sekarang saya giliran bikin kolam renang. Baru diresmikan kemarin.
1 minggu kemarin, persis pada hari Rabu saya meresmikan kolam renang saya yang dibikin oleh bapak saya. Saya tiap hari, tiap dina itu cuma ceramah doang, tapi saya nggak pernah nerima bisyarah amplop, karena ketika saya nerima bisyarah amplop sepeser pun saya nggak menggunakan untuk apapun. Saya pasrahkan kepada wali saya, itu orang tua saya, karena saya pikir saya belum payu laki. Kalau udah payu laki saya pasrahin sama suami saya. Tapi ketika saya kok setiap ceramah ada panitia yang memang ngasih bisyarah amplop, saya pasrahkan kepada orang tua saya. Dan saya yakin beliau bapak saya tidak mungkin punya niatan buruk kepada anaknya. Sehingga alhamdulillah saya baru mikir, sebegitu luasnya pikiran bapak saya. Kenapa bikin kolam renang sampai bapak saya bikin toko grosir dan eceran. Jadi di depan tokonya, belakangnya kolam renang. Tapi maaf, kolam renang ini bukan untuk ibu-ibu yang pakai cawat bikini. Enggak. Kolam renang yang aktif 2 kolam renang. Yang pertama yang cuma 50 cm khusus buat anak-anak kecil. Tapi yang satu kolam renangnya ini khusus kami mengembangkan atlet-atlet renang. Jadi untuk pendidikan, bukan untuk umum. Jadi khusus kami nyewa guru pelatih renang, ada sekitar 3 gurunya, bahkan dari SD, MI, SMP dan setaranya sampai SMA, SMK yang kiranya mau jadi atlet renang bisa renang di tempat kami. Dan bapak saya sampai punya usaha seperti itu. Saya mikir, nah emang nggak sia-sia ya Pak ya, saya pernah sampai meragukan usaha bapak saya. Karena dari tahun berapa ya, sampai 5 tahun ngebangunnya Bu, hampir bisa amplop itu kami nggak pernah menikmati. Buat istrinya bikin usaha, saya mikir apa payu apa lagi ya, laku apa ya. Saya meragukan niat bapak saya. Ternyata kolam renang ini dibikin terakhir ketika grosir ecerannya sudah jadi. Ternyata grosir ecerannya laris ketika kolam renangnya udah dibuka kemarin. Jadi buat nungguin anak-anak pada renang, ibunya belanja. Dan kami dalam rangka mempekerjakan anak-anak muda yang pengangguran. Jadi kan habis renang itu biasanya lapar tuh, kencot. Tahu kencot enggak? Ngelih kempong. Sampai aja yang gak gaul bahasa Inggrisnya kempong tuh kencot. Sampai kurang gaul, mainnya kurang jauh, tidurnya kurang miring. Bahasa Inggrisnya kempong, gue kencot. Habis renang kan biasanya dingin tambah lapar tuh. Akhirnya tetangga saya ada yang jualan mendoan, ada yang goreng bakwan, ada yang bikin soto, ada warung yang khusus bikin mie, ada tempat penitipan barang, ada yang tukang bersih-bersih, sampai satpamnya pun tetangga lingkungan saya sendiri. Kemudian grosir ecerannya, karyawannya dari anak-anak muda tempat saya. Sampai saya mikir, oh jadi maksud bapak saya begitu. Kalau saya nggak pernah ngurusin karena saya tiap hari di lapangan, tahunya cuma ngaji tiap hari. Saya pasain begitu sama bapak saya. Saya mikir bahwa saya bukan sedang pamer sombong, tapi memang seorang kiai harus punya usaha. Dari sejak dulu saya selalu disindir sama kiai-kiai lain. Mulane kiai udah usaha, jadi jangan cuma ngarep-ngarep amplop gitu Bu. Saya nggak tersinggung, cuman saya mikir iya ya, memang kudu punya usaha. Jadi kelak nanti kalau saya udah punya pondok pesantren, nggak bikin proposal, tapi dari usaha itu nanti anak-anak santri bisa dikembangkan juga bisa ikut usaha. Jadi setelah punya dasar ilmu agama, dia berniaga punya ilmu dasar dengan agama. Ini yang nggak ada yang keprok tangan, keprok dulu dong. Makasih. Nanti saya sampaikan nama bapak saya, Pak, dikeprokin nama orang Jatimulya. Soalnya bapak saya yang mikir. Maka tadi sampai mana ya? Oh iya, lagi nirin suara kakek-kakek. Ya Allah, ya Allah. Begini amat orang udah tua, ya Allah. Jadi itu udah saya bagiin sawahnya sama anak pertama, tanahnya anak kedua. Si bontot oleh rumah kene tanah-tanahnya. Saling bareng dina maju tua ya lo nganggo katok angel mending go bisa nganggo katok angel ding go anu bolongan hiji go sikilur